Action! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Windy Latif Fauzan, masih dalam pembahasan soal ujian nasional tahun 2016 untuk mata pelajaran biologi. Sebelum kita lanjutkan, untuk kamu yang baru bergabung bisa mendownload soal ujian nasional 2016 mata pelajaran biologi ini di f87media.blogspot.com. Di sini nih. Atau kamu bisa mendownloadnya melalui link di bagian deskripsi video ini. Pada bagian pertama, kita sudah membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari soal nomor 6 sampai nomor 10. Kita lanjutkan nomor 6. Pembakaran bahan bakar fosil untuk berbagai macam kepentingan ternyata dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, yaitu timbulnya polutan ... A. Gas CO2 yang menyebabkan pemanasan global. B. SO2 dan NO2 yang menyebabkan penipisan ozon. C. Gas CO2 yang menyebabkan kematian pada tumbuhan. D. PO4 yang menyebabkan terjadinya hujan asam. E. CFC yang menyebabkan efek rumah kaca. Perlu diketahui bahwa bahan bakar fosil atau bahan bakar mineral adalah sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti pada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Gas karbon dioksida dihasilkan dari hasil samping pembakaran bahan bakar fosil. Hasil pembakaran tersebut akan meningkatkan kadar CO2 sehingga udara menjadi tercemar. Apabila kadar CO2 di udara terus meningkat dan melebihi batas toleransi dan tidak segera diubah oleh tumbuhan menjadi oksigen, maka dapat menyebabkan terbentuknya rumah kaca yang efeknya akan meningkatkan pemanasan global pada suhu bumi. Sedangkan jika gas SO2 bereaksi dengan NO2, ini akan menyebabkan air hujan menjadi asam atau disebut hujan asam. Lalu apa akibatnya dari hujan asam? Air hujan asam dapat menyebabkan populasi tumbuhan dan hewan menjadi mati sehingga dapat mengakibatkan menurunnya produksi bahan pangan. Barang-barang yang terbuat dari besi atau logam juga akan mudah berkarat. Yang terakhir ada CFC. CFC adalah klorofluorokarbon, yaitu senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin yang terikat antara ketiganya. CFC pernah digunakan secara luas sebagai pendingin dalam kulkas dan sebagai pendorong dalam kaleng aerosol. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah A. Gas CO2 yang menyebabkan pemanasan global. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pembakaran yang tidak sempurna pada mesin kendaraan dapat menghasilkan gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya karena A. Meningkatkan denyut jantung. B. Menurunkan daya tahan tubuh. C. Merusak jaringan kulit sehingga dapat menjadi kanker. D. Diikat kuat oleh hemoglobin yang mengakibatkan kematian. E. Mengakibatkan infeksi di saluran pernapasan akut atau ISPA. Perlu diketahui bahwa gas karbon monoksida merupakan gas yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak stabil. Apabila gas karbon monoksida ini masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan lebih cepat berikatan dengan hemoglobin daripada dengan oksigen. Sehingga oksigen akan kalah cepat berikatan dengan hemoglobin. Akibatnya, oksigen dalam tubuh jadi berkurang sehingga tubuh akan terasa lemas dan kepala akan terasa pusing. Jika ini dibiarkan, ini akan menyebabkan kematian. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 7 adalah D. Diikat kuat oleh hemoglobin yang mengakibatkan kematian. Berlanjut ke soal nomor 8. Perhatikan skema daur karbon berikut ini. Nanti akan ditampilkan lagi gambarnya ya. Proses X dan Y pada skema tersebut adalah A. Fotosintesis, penguraian. B. Respirasi, penguraian. C. Evaporasi, pembakaran. D. Transpirasi, pembakaran. E. Penguapan, dekomposi.
proses X dan Y itu ada pada garis tumbuhan, jadi saya akan bahas tumbuhannya saja. Sedangkan bakteri dan hewan kita kesampingkan. Kita ceritakan dulu tentang skema ini. Ketika matahari bersinar, tumbuhan melakukan fotosintesis untuk mengubah CO2 menjadi karbohidrat dan melepaskan O2 ke atmosfer. Proses tersebut akan lebih banyak menyerap CO2 pada tan dengan tumbuhan yang baru saja tumbuh. Atau dapat dikatakan, fotosintesis menghilangkan CO2 dari atmosfer dan menggunakannya untuk membuat senyawa organik. Tumbuhan menyimpan karbon di dalam sari buahnya dalam bentuk glukosa, dan tanaman juga memanfaatkan karbon untuk proses fotosintesis. Ketika tumbuhan mati, mereka akan membusuk dan bakteri pengurai akan menguraikannya menjadi bagian dari tanah. Karbon di dalam tanah atau kompos dalam jangka waktu berjuta tahun kemudian akan berubah menjadi fosil sebagai sumber minyak bumi. Pembakaran bahan organik seperti bahan bakar fosil akan melepaskan CO2. Dari penjelasan tersebut bisa kita lihat bahwa garis X dan Y itu adalah merupakan proses dari fotosintesis dan penguraian. Bagian X itu adalah proses fotosintesis di mana tumbuhan mengambil gas karbon dioksida dari atmosfer, dan pada bagian Y adalah di mana tumbuhan tersebut mengalami kematian sehingga diuraikan oleh bakteri dan jamur pengurai. Jadi jawabannya adalah A, fotosintesis penguraian. Kita lanjut ke soal nomor 9. Taksonomi, anatomi, dan fisiologi tumbuhan merupakan cabang ilmu biologi yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mengembangkan A, industri jamu sebagai alternatif obat-obatan herbal, B, penemuan vaksin dan antibiotik dari tumbuhan, C, identifikasi jenis-jenis penyakit pada tumbuhan, D, jenis makanan yang bernilai gizi tinggi, E, identifikasi jenis-jenis mikroba penyebab penyakit. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggolongan makhluk hidup. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian struktur tubuh dalam makhluk hidup. Dan fisiologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi kerja organ tubuh pada tumbuhan. Kita mulai dari bawah dulu ya. Coba kita dari E. Identifikasi jenis-jenis mikroba penyebab penyakit itu dipelajari di mikrobiologi. D. Jenis makanan yang bernilai gizi tinggi itu dipelajari di ilmu gizi. C. Identifikasi jenis-jenis penyakit pada manusia itu dipelajari di patologi. B. Penemuan vaksin dan antibiotik dari tumbuhan itu dipelajari di mikrobiologi dan virologi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah A. Industri jamu sebagai alternatif obat-obatan herbal. Jamu adalah obat tradisional yang berasal dari tumbuhan. Tidak semua tumbuhan dapat dibuat jamu. Oleh karena itu, pembuatan jamu memanfaatkan cabang ilmu biologi, taksonomi, anatomi, dan fisiologi. Fisiologi itu untuk mengetahui zat yang terkandung dalam organ tumbuhan yang dapat atau akan dimanfaatkan. Jadi jawabannya adalah A. Soal terakhir di bagian kedua dari pembahasan soal ujian nasional tahun 2016 mata pelajaran biologi. Perhatikan gambar penampang memanjang batang tumbuhan dikotil berikut. Nama bagian X dan fungsinya adalah A. Epidermis melindungi jaringan di bagian dalam. B. Korteks menyimpan cadangan makanan. C. Sklerenkim menyebabkan tumbuhan bertambah besar. D. Parenkim menyimpan air, udara, dan zat makanan. E. Kolenkim penyokong dan penguat bagian-bagian tumbuhan. Bagian X itu menunjukkan bagian paling luar dari batang tumbuhan dikotil. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah A. Epidermis, yaitu berfungsi untuk melindungi jaringan di bagian dalam. Itulah pembahasan soal ujian nasional tahun 2016 untuk mata pelajaran biologi. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal biologi ini di bagian ketiga dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe WLF YouTube channel. Terima kasih kepada kameramen Bang Dorjos. Saya Windy Latif Fauzan mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.